Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sadri wa yassili amri wahlul data milisani yafqahu qawli amma ba'du. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad SAW, khususnya umat muslim ya yang beragama Islam. Ya, salam sejahtera untuk yang di luar agama Islam. Sobat dan sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, masih dalam alat konvensional pengolahan tanah ya. Sebab saya merasakan sekali ya, bertani, berkebun itu memerlukan energi yang ekstra gitu kan, kalau tidak tahu caranya gitu kan ya. Nah, maka di sini setiap saya punya ide, gagasan, inspirasi, saya membuat video dan menguploadnya, dan mudah-mudahan video ini akan sangat bermanfaat ya sobat dan sahabat ya. Karena saya juga berpikir kenapa generasi muda sekarang itu tidak mau bertani gitu kan ya. Karena mungkin asumsinya sudah banyak pabrik, kemudian pendapatannya di bawah rata-rata UMR, bahkan minim dan bahkan gagal ya, sehingga kehidupannya tidak meningkat gitu kan ya. Sebenarnya itu bukan permasalahan yang berat gitu kan. Artinya apa? Kita ketika akan melakukan sesuatu itu harus tahu dulu ilmunya. Setelah ilmunya tahu, kemudian buat schedule ya, kemudian buat rule prosesnya, kemudian buat RAB ya, rencana anggaran biaya ya. Nah, di dalam pertanian juga perkebunan, para sobat dan sahabat ya, sesubur apapun tanahnya, tanpa pengairan, penyiraman ya, tetap aja tidak akan menghasilkan secara maksimal. Kemudian saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menghindari biaya kos di dalam penyiraman ya. Karena saya merasakan gitu kan ya, ketika kita nanam padi, kemudian apalagi sawahnya tada hujan, itu berebut air itu sampai jam 2 malam sampai subuh menjelang pagi, apalagi sawahnya jauh gitu kan ya. Maka sini saya berbagi gitu kan ya, itu diantaranya. Nah, perlu sahabat ketahui ya bahwa luas lahan ini sekitar 40 kali 40 ya, sekitar 1600 meteran ya. Nah, ini saya tinggalkan semasa remaja ya, kecil, itu hampir 30 tahun. Saya lulus dari sekolah STM karena basic saya orang teknik gitu kan ya. SD, ST enggak ke SMP, saya sekolah teknik, kemudian ke STM, kemudian STM saya jurusannya mesin tenaga, kemudian ke perguruan tinggi saya ngambil jurusan teknik mesin, dan alhamdulillah saya 2 periode menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ya, yang sangat menjelimet sekali memajukan sebuah mahasiswa gitu kan ya, para sobat dan sahabat. Dan saya sapa dulu ya para alumni satu angkatan dengan Mr. US, mudah-mudahan tetap eksis di dunia industrinya. Kalau saya beda,
beralih profesi ya, bukan beralih profesi ya, artinya karena kehidupan ingin membantu para sobat dan sahabat ya, sehingga saya harus mengawali lagi bagaimana lahan ini yang saya tinggalkan itu menjadi tempatnya eceng gondok dan tempat sampah karena nggak ada yang ngurus, tidak menghasilkan sepeser pun ya, sehingga saya garap ya. Nah ini kolam utama yang sering saya konten mancing para sobat. Nah terlihat ya tuh ya, ini sekitar 25 kali 25 ya. Ini saya kerjakan bikin kolam itu sendirian, sehingga tidak menggunakan cangkul para sobat ya, menggunakan skupnya juga khusus ya, dan tidak, airnya tidak di apa, tidak dibuang dulu gitu kan ya. Tuh sehingga banyak ada tanaman di tengah, saya sengaja ya buat itu tanaman apa tuh, bunga ya, yang bunganya putih. Nah hanya dengan perahu ini sobat ya, ini udah nyandar nih perahunya sampai banyak rumput ya. Jadi ada beberapa scoop yang saya buat yang tidak recommended saya upload gitu kan ya, karena udah hampir berapa tahun ya, 2 tahun 3 tahun ya, semasa pandemi. Tadinya ini kolam kutir semuanya ya, kutu air ya, saya bikin kutir, kolam kutir tanpa starter. Pada saat pandemi itu orang beralih kepada ikan hias gitu kan, tapi kan ada saatnya gitu kan ya. Nah kemudian dijadikannya kolam-kolam ya, menjadi ini kolam utama, menjadi 11 kolam, semua totalnya 13 kolam ya. Nah kolam bersihnya itu ada 2 ya, ini kolam Jair Nila, yang di pojok sana adalah kolam ini apa, ikan gurame ya para sobat ya gitu kan ya. Sebenarnya yang di hidroponikan itu bawahnya masih ada ikan-ikannya ya. Nah dalam kesempatan ini saya memberikan solusi dan inspirasi kepada sobat dan sahabat ya, ini mengenai pengerjaan tanah sawah, tanah berlumpur lengket gitu kan. Kadang-kadang kita cangkul mau dilempar masih nempel ya gitu kan. Nah selama ini kan pabrik belum bikin ya, orang-orang belum riset. Nah saya riset para sobat dan sahabat ya dalam kesempatan kali ini, karena ketika ada permasalahan hari ini, saya besok harus selesai. Malam berpikir, terus saya bikin alatnya, sehingga setelah dianalisis dan pasti hasilnya memungkinkan. Nah saya kali ini kontennya tidak akan membuat dari logam para sobat ya, untuk mengolah tanah lumpur yang lengket ya, karena di struktur logam itu sebenarnya pabrik itu tidak, sebenarnya ada bukan dari logam, tapi kekuatannya melebihi kapasitas logam. Misalkan bikin cangkul, bikin sekup ya tuh ya, karena logam itu kan ada 127 kebetulan ya, saya juga mengampuh materi tersebut ya, untuk memberikan materi pengetahuan logam ya itu kan ya. Nah yang saya buat sebenarnya ada yang kekuatannya hampir mendekati, karena ada logam vero, ada logam non vero. Logam vero itu adalah sejenis logam-logam yang sama ya, namun berbeda sifatnya. Kemudian logam non vero itu bukan logam ya, tetapi dari seperti plastik, karet gitu kan. Nah dalam kesempatan ini mungkin para sobat dan sahabat jarang melirik ya, paralon ya. Paralon itu memiliki kekuatan sebenarnya kenyal ya, tapi paralon tertentu ya, saya gunakan paralon wapin ya. Nah kali ini saya membuat scoop, karena tanahnya lengket ya, selalu nempel, maka saya buat scoop itu dari paralon ya para sobat dan sahabat ya. Nah paralonnya 2 in. Nah saya akan perlihatkan ya. Nah nih
paralonnya 2 in, panjang 20 cm, dibelah, kemudian dibakar, diratakan ya. Nah, seperti ini dibakar, diratakan. Nah, sebenarnya bisa langsung pakai tangkai paralon karena saya nggak ada baut skrup karena mengerjakannya malam hari, sehingga saya kombinasikan dengan kayu ya. Kemudian ini dibakar, kemudian dilipat, dibakar, dilipat sehingga bentuknya seperti ini. Perhatikan ya para sobat ya. Kemudian mempunyai sudut kemiringan itu sekitar 15 derajat supaya tidak jongkok ya para sobat ya. Kemudian dipaku ya ke si kayunya ke sini, kemudian ke tangkainya supaya lebih kuat. Nah, perhatikan kalau para sobat mau bikin ya. Sebenarnya saya ada yang besar lagi gitu kan ya, ukurannya 6 in gitu kan, lebar seperti sekup benaran gitu kan ya. Nah, kemudian pipahnya juga dari paralon ya, perhatikan ya. Nah, tangkainya ini dipanaskan, dimasukkan ya sehingga benar-benar pressing, ngepres gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, tuh ini samping kiri, samping, pandangan samping, ini bagian atasnya ya. Nah, ini tangkainya sekitar 120 ya para sobat ya. Nah, 120 ya. Ini kita gunakan 1/4 in ya. Ini PVC ya. Ini yang saya pilih yang ini karena mempunyai kekuatan seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita langsung praktek saja ya para sobat ya. Nah, ini saya membuat pulutan ini ya untuk menanam kangkung ya. Tapi ini bukan organik para sobat ya. Karena nanti setelah pulutan seperti ini ya, ini hanya 5 cm ya dari permukaan air, karena nantinya si sayuran ini, si kangkung ini itu akan terendam oleh air pada saat musim penghujan ya. Nah, ini sebenarnya udah lama saya menanam seperti ini ya, tapi baru direkomendasikan sekarang ya. Nah, ini cara membuat ulutannya seperti ini ya. Nah, ini kan kalau saya kerjakan sama pakai cangkul ya. Nah, saya kerjakan pakai ini ya. Oke ya. Nah, bagaimana cara kerjanya ya? Nah, ini penting sekali gitu ya para sobat ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada sobat dan sahabat. Terutama saya berpikir di sawah ya. Di sawah itu biasanya kalau habis di traktor ya, karena saya juga dulu sering mengoperasikan traktor ya siang malam gitu kan ya. Bahkan kalau ada masalah rusak di sawah, wah, luar biasa gitu kan ya. Nah, kemudian juga untuk yang berkebun di sawah ya, tentu ini jadi masalah para sobat ya gitu kan ya. Saya ini emang mengembangkan itu untuk meminimalisir tenaga, yaitu dengan scoop ya, yang berbagai scoop yang saya buat ya. Nah, saya setting dulu kameranya ya sobat ya. Nah, oke, kita lebih jauh ya biar lebih jelas ya. Nah, ini kalau bermanfaat ya silakan para sobat dan sahabat bagikan. Nah, udah terlihat kan ya. Nah, ini akan kita angkat berlebar, pindahkan ke sebelah sana ya. Saya terpaksa harus turun, biasanya saya malas turun gitu kan ya. Nah, ini ya, ini cara kerjanya nih. Nah, ini galeng sobat tuh ya. Jadi berbeda dengan scoop biasa. Kalau scoop biasa bermasalah ini, nempel para sobat ya. Tuh. Tuh. Jadi kita cari pekerjaan yang efisiensi dan cepat
ini ringan sobat ya, karena dibuat dari paralon. Kalau kita mau naikin ke atas tuh. Kalau bikin galengan ya tuh. Tuh. Jadi apa kerjanya ringan enggak. Nah biasanya kan kalau habis traktor itu nggak rata ya, nah kita bisa atau kita dorong ini tanah berlumpur ini ya. Oh, oh. Kita dorong tuh, tuh ratainnya tuh. Rapiinnya tinggal ratainnya tuh gampang kan tuh. Nah jadi gak lengket deh yang nempel. Coba kalau para sobat ya pakai scoop biasa atau cangkul, gak akan selesai pekerjaan segini. Kita lihat hasilnya ya para sobat ya. Oke tuh ya, ini yang di bawah ya tuh. Tuh tuh ikan-ikan tuh. Nah ini yang di atas ditaikin ya. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, karena saya membuat saluran nih hanya mengandalkan serapan dari tanah. Nanti dari ujung kolam utama yang berada di ujung sana itu terintegrasi nyampe ke sini ya. Kita berarti yang jalur utamanya bikin saluran 40 kali 40 untuk nyampe ke sini ya para sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih kepada para subscriber saya yang senantiasa mendukung, dan mudah-mudahan dimudahkan segala sesuatunya, juga digampangkan rezekinya, dan selalu bermanfaat dan ilmunya bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.